Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 2. Hari ini kita akan masuk pelajaran agama, masuk pada pelajaran kedua. Dan berjudul menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih kami akan belajar, pimpinlah kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, pelajaran pertama yang lalu kita telah belajar menghormati orang tua. Mengapa penting sekali menghormati orang tua? Anak-anak pernah membaca bahwa hukum yang kelima merupakan perintah Tuhan menghormati orang tua. Ketika kita anak-anak menghormati orang tua, maka upah panjang umur dan berbahagia itu menjadi bagian kita. Dan orang tua sangat mengasihi kita. Sejak kecil kita dirawat sampai kita besar hari ini. Nah, sekarang pada pelajaran kedua kita akan belajar menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Selain orang tua adalah ayah dan ibu kita, ternyata kalau kita perhatikan ada orang yang lebih tua di lingkungan kita. Ya, contohnya saya akan beri contoh adalah kakak kita. Mengapa kakak kita? Kakakmu karena dia usianya lebih tua dari kamu. Nah, sekarang tugas kalian yang pertama adalah tuliskan orang yang lebih tua yang ada di sekitarmu. Tadi Bu Yanti sudah kasih contoh, ayah, ibu, kakak. Dan sebutkan yang lain ya, minimal 5. Mari kita akan membaca ayat yang kita pelajari hari ini, 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2 sebagai wujud kita menghormati orang yang lebih tua. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Mari kita akan mengulang kembali pembacaan kita dalam 1 Timotius 5, 1-2. Anak-anak membaca bersama-sama dengan Bu Yanti ya, pelan-pelan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Ada satu kata khusus yang anak-anak perhatikan tadi, katakan adalah kepada orang yang tua jangan keras ya, janganlah keras pada orang tua. Mau artinya apa anak-anak? Anak-anak pada orang yang lebih tua tidak boleh membentak-bentak, berkata kasar kepada mereka. Itulah sebagai wujud kita menghormati orang tua kita, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Nah, tugas kalian yang kedua adalah silakan anak-anak menulis ayat dalam kitab 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2 yang sudah kita baca bersama-sama pada hari ini. Nah, sekarang tiba saatnya anak-anak akan mendengarkan cerita, yaitu tokoh Alkitab, Rasul Paulus dan Timotius. Siapakah Rasul Paulus? Rasul Paulus dulu bernama Saulus. Ia lahir di Tarsus. Semasa mudanya, Saulus ini tinggal di Yerusalem dan belajar tentang agama Yahudi dari seorang guru yang bernama Gamaliel. Jadi Paulus punya guru ya bernama Gamaliel. Kemudian ia berganti nama menjadi Paulus ketika dia mengenal Tuhan dan menjadi rasul. Rasul Paulus bekerja sebagai pemberita Injil dan juga sebagai tukang kemah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan siapakah Timotius? Timotius adalah seorang anak dari ibu Eunike dan cucu dari nenek Lois. Jadi Timotius punya ibu ya namanya Eunike dan nenek bernama Lois. Dari ibu Eunike dan nenek Lois, Timotius dididik menjadi seorang yang beriman kepada Tuhan. Rasul Paulus bertemu dengan Timotius di kota Listra. Timotius bukan anak kandung Paulus, tetapi Rasul Paulus sudah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Jadi anak rohani. Dan Rasul Paulus adalah guru daripada Timotius ya.
Rasul Paulus selalu mendidik, mengajar kepada Timotius supaya menghormati orang tua. Saya kira anak mengerti ya cerita tokoh hari ini. Nah, sekarang tugas kalian adalah, mengenal tokoh yang tadi Bu Yanti sudah ceritakan bagi kalian. Setelah mendengar tadi, tulis siapakah Paulus, namaku siapa, tempat lahirku di mana, nama guruku siapa, pekerjaanku apa. Demikian juga dengan Timotius, namaku siapa, tempat lahirku di mana, nama guruku siapa, pekerjaanku apa. Oke? Anak-anak, selamat belajar, tetap semangat, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, God bless you.